Ini katanya ada gimana kan? Kita suruh aja cari tahu. Kita ngulik. Kemondi apa namanya? Acara ngeluyur. Acara ngeluyur. Oh ya bareng Wakao. Oh, oke siap. Nih sebelah sini Mas. Kita masuk. Ini sebelah sini Mas. Masjidnya. Kita masuk. Ini kalau mau pan masjidnya. Tadi ini komplek pemakaman Buyut. Kalau mau tahu. Tadi ini komplek pemakaman Buyut. Kalau pengen tahu. Ini kan udah selesai di Pandian mengulas sejarah. Ini ada hubungannya dengan ini lokasinya di mana? Nah, ini Pak Ustadz, nih lokasi Buyut Baba nih di mana Pak Ustadz? Bisa diantar? Oke, boleh. Masih komplek, nggak jauh dari Masjid Keramat Pandian ini. Ke barat sedikit masuk, insya Allah udah kita bisa menjumpai buyut beliau. Oke, sedulur Manggaok. Sekarang kita menuju petilasan Buyut Baba. Tapi acak lalen Ustadz ya. Ini sama nih, like, komen, subscribe. Acak lalen Pak Ustadz. Ingat terus, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon. Tetap di Anak Putu Buyut Cirebon. Ayo Pak Ustadz. Ayo, mangga. Nah, berarti jalur ini Pak Ustadz ya? Ya, belok kiri. Lurus, belok kiri. Kiri, belok kiri. Ya. Nih sebelah sini Mas. Kita masuk. Ini depan masjidnya. Depan masjid. Nanti kalau mau tahu, berarti ini komplek pemakaman Buyut Babanya. Kalau pengen tahu, ini dulu ya, boleh? Ya boleh. Nih, permisa nih, kalau ingin tahu, ini dikatakan bukti otentik masjid ini masjid situs budaya, karena memang posisinya masjid ini sangat-sangat beriringan sekali dengan hamparan sungai Jamblang. Enak adus. Ini dulunya pas di sini nih, pas betul. Kemudian untuk menyelamatkan situs ini, pemerintahan dan warga membuat semacam ini, membatasi agar jangan sampai sungai hamparan Jamblang yang di sini itu masuk ke atas lagi ke badan masjid. Dan inilah salah satu bahwa masjid ini adalah salah satu peninggalan yang kita tahu bahwa keumumannya masjid peninggalan itu biasanya dibangun di atas hamparan sungai. Dan ini Masjid Pandian Keramat ini ya pas betul di hamparan sungai Kali Jamblang, di atasnya bahkan sini. Kalau kebuyutannya di mana? Makam babanya? Ya, mangga kita lanjut, kita ke Buyut Baba selaku pendiri Masjid Keramat Pandian ini. Dan inilah posisi sebelah timur Buyut. Dari Buyut Baba di Makbarokan. Ya, kita ada di komplek pemakaman Buyut. Ini ada gali-galian. Ya. Dan perlu diketahui di sini juga kalau Kliwon rame banget. Termasuk masjidnya. Banyak sodako macem-macem dan ziarah di sini ramai, dan masjid juga kalau Kliwonan itu ramai sekali. Dan kita mulai masuk. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa yaghfirullahu lana wa lakum wa alaina bikum insyaallah taala. Kita pas banget di pinggir sungai ya Pak? Ya, tuh lihat. Ini sungai Jamblang. Ayam. Awas. Kita masuk ke sini.
menuju komplek di mana Buyut Baba berada. Ya itu bangunan apa itu Pak Ustadz? Inilah pendopo rehab baru sekitar berapa tahun lupa sih, tapi ini barulah. Karena pendopo yang lamanya udah reot, maka pendopo ini direhab dan seperti ini adanya. Bukan, berarti dalamnya bukan ada kuburannya nggak dalamnya? Nggak ada, ini gudang buyut, semacam alat-alat. Alhamdulillah, inilah komplek pemakaman Buyut Baba. Saya mangga memberikan salam dulu kepada Buyut. Assalamualaikum ya Buyut Baba wa yaghfirullah laka wa alaina. Inilah pemirsa Buyut Baba selaku pendiri tadi Masjid Keramat Pandean, ada kaitannya dengan beliau, dan beliau istirahat tenang di sini, dan yang setiap tahunnya ramai dikunjungi. Tidak hanya warga lokal, tetapi banyak warga di luar kampung sini, desa luar. Jadi kalau tahun sekali ramai sekali. Dan inilah kalau mau mengetahui Buyut Baba, ini makamnya, mengediktiskan bahwa kesederhanaan beliau memang seperti ini adanya, tidak ada penutup dan sebagainya, karena identik dengan tasawufnya yang sederhana, apa adanya. Bahkan makam pun dikuburkan hanya sebatas biasa, kayak makam warga itu ya? Iya. Kan biasanya di kebuitan tuh kadang-kadang kan ada di dalam pendopo apa. Iya. Nah, berarti Buyut Baba nih di bawah pohon. Iya, dan itu perlu diketahui bahwa pohon yang di depan itu adalah pohon ratusan tahun. Pohon apa? Mangga ya? Itu kalau bahasa ininya cabai Cina. Dan sampai sekarang masih, entah umurnya berapa ratus tahun, yang saya tahu lahir sudah ada, dan mungkin salah satu daripada kekhasan Buyut ya bersampingan dengan cabai Cina. Nah itu yang sebelah situ makam siapa? Kalau yang itu tokoh, tapi nggak tahu siapa sejarah pastinya. Karena nih maaf ya, caranya Buyut Baba itu karena biasanya yang lebih tinggi, yang lebih panjang itu buyutnya. Iya. Kan malah yang lebih tinggi, lebih panjang itu tokohnya. Iya. Untuk masalah Mak Boro yang di depan, tidak ada yang tahu siapa sosok beliau, apakah istrinya atau siapa, nasabnya atau keluarganya, sampai sekarang tidak tahu, tidak mau diketahui, nggak tahu pasti. Tapi yang kalau untuk Buyut Babanya ya inilah makam. Tapi nggak ada kan biasanya kuburan nih, maaf Pak Ustadz, ada kan kayak nama apa, itu kan kayak Buyut Babanya nggak ada, terus di yang depannya juga nggak ada. Iya. Jadi orang tuh bingung mana nih, karena nggak tahu kan. Iya. Kadang-kadang mana nih, karena makamnya ini lebih tinggi, lebih, karena kalau orang yang berwibawa punya nama lebih beda kan. Iya. Ini kok lebih nggak yang sebelah situ. Gitu. Iya. Dilihat dari maesannya. Jadi maesannya melambangkan ketokohan beliau dengan besarnya. Dan ini lebih besar daripada yang ada yang lain seperti itu. Dan memang ketawadukan beliau tidak mau di aksesoris apapun, tidak, kesederhanaan, dan ini menjadi simbol untuk warga di sini bahwa hidup sederhana itu menjadi suatu tanda kutip ketawadukan, rendah hati menjadi prioritas ajaran beliau. Saya menyambung lagi waktu di Pandean itu tadinya kan aku berhenti rehab timur, ya pindahin sebelah mana? Ya pindahnya di mana Bosan? Katanya sejarah itu ada yang mengatakan sebelah situ, sebelah
utara ya. Utara. Dekat dari sini dulunya katanya kompleknya di situ, tapi tidak ada yang tahu pasti. Tapi memang sumber-sumber itu sampai sekarang itu ya cerita itu masih ada. Kalau sebelum dipindah ke sana, ya di kompleknya di sebelah utara dari beliau di situ. Memang saya tadi karena mungkin keterbatasan alat, keterbatasan catatan dan sebagainya, sehingga mungkin belum sempat diabadikan di situ. Jadi warga itu ya tahunya di sana, tapi sejarah itu, pemindahan itu sampai sekarang masih berlaku, artinya masih cerita itu masih ada ya. Dan meyakini bahwa aslinya di situ kemudian dipindah. Berarti ini saudara Manggawok, dulu Manggawok nih. Kalau kuburan Buyut Bapak kan adanya yang di sini. Jadi di luar Pendopo ya Pak Ustadz. Iya, di luar. Cuman ada cirinya itu dari Mesan. Kalau misalnya saudara sedulur Manggawok pengen ziarah mangga. Ya Pak Ustadz. Ya, betul, dan tidak boleh di sini ada pemakaman yang masanya melebihi, besarnya melebihi beliau. Jadi tidak boleh ada Mesan yang lebih melebihi besar. beliau. Iya. Tapi maaf nih Pak Ustadz, Sebagai takjiman ya, penghormatan. maaf. Tapi kan kadang nih di sini kan ada nih Ya. yang lebih besar dari makam beliau, yang depan contohnya tuh, Yang ini yang depan luar. mana? Sana. Nah, itu kan lebih gede itu daripada ini. Iya, tetap besar ini. Itu tetap besar ini, kalau diukur tetap besar ini, tinggi ini, kepala ini. Kemudian itu kan kalau di situ itu tanah yang itu tanah pribadi. Jadi tidak terkonteks dengan pemakaman, Nah, larangan kuburan di saya sini. juga ada yang jadi apa ya? Usil. Pertanyaan. Enggak, jadi pertanyaan. Iya. Enggak, tapi ada salah satu mesan yang bentuknya kayak kayak orang Kristen, maksudnya kayak orang Cina. Iya. Kayak depan itu tuh, Pak Ustadz. Tuh, yang kuning, yang putih itu tuh. Yang merah. Yang bukan, yang bentuknya kayak ini cuma agak itu kan. Nah, doyong Pak Ustadz. Itu, nah itu yang istilahnya Iya. kayak orang itu kan banyak kan. Misalnya bentuknya kayak gitu semua Pak Ustadz. Iya. Itu dijelasin. Ya ini tidak aneh karena Mas bahwa di sini kan berbaunya lokal dengan Tionghoa itu menjadi sesuatu yang tidak keanehan dan menjadi hal yang biasa. Bahkan maaf, di sebelah sini kita tahu tuh di situ makam Cina Mas. Tuh makam Cina. Sebelah? Tuh, iya. Itu Ayo, kalau ke sana coba, lagi. Oh, Tuh. Itu makam Cina. ini masih makam. Iya, bentuknya? masih komplek, itu tambahan yang baru. Kemudian di sananya itu makam Cina. Oh, Itu yang dibabat-babatin, yang di pohon. Dan itu masuk ke sana juga ada makam Jawa. Tetap. Oh, Kenapa iya. ada di sana makam Jawa? Nih, Karena Pak Ustadz, di sini juga kelihatan salah satu Ya. kuburan Cina. tuh. Ini berbaur antara makam Cina dengan makam Jawa karena memang kehidupan kita sehari-hari berbaur. Toleransi. Ya, di sini juga ada makam kuburan Cina. Bahkan ada orang Cina yang sudah mualafnya nggak mau dikubur di kompleks ini, tetap sama etnisnya di sana tapi bentuknya Beda. bentuk ya makam Islam di sana. Nah itu banyak Mas. Ada. Itu menyatukan keragaman dan menyatu, tidak ada batas seket. Kita lihat tidak ada batas pembatas makam orang Islam dan makam orang Tionghoa di sana, tidak ada, lurus sana. Dan ini toleransi ini dari dulu memang sudah diterapkan. Maka di sini alhamdulillah termasuk ya keberagaman nilai toleransi itu sangat tinggi. Boleh. Oh, ya, ya. Ayo kita ke. Nah, kita ini dikit. Ya, makasih Pak Ustadz telah menerangkan Ya, dari sama-sama. masjid sampai Buyut Bapak. Kang Taufik, makasih Kang Taufik, Pak Ustadz Didin. Sama. Nah, ingat, kita harus diingatkan terus karena kita lahir di Cirebon, kita jangan lupa sama yang ada di Cirebon itu, yaitu ingat, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon. Mantap. Tetap di Anak Putu Buyut Cirebon. bareng channel
Dani Jaya Channel. Jangan lupa subscribe, komen. Baik. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.